Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, fa ya ayyuhat talabah, qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawza wa najah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, guru kita bersama, murabbi kita, ayah dan keluarga. Yang saya muliakan, Abi sebagai Direktur Ma'had Ali Rawdatul Ma'arif Al-Aziziyah, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan para masyaikh yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Juga yang saya muliakan, Ketua Badan Eksekutif Mahasantri yang baru, dan juga Ketua Badan Eksekutif Mahasantri yang lama. Terima kasih kepada Ketua yang lama yang telah memberikan kontribusinya bagi pengembangan Ma'had Ali Dayah Rawdatul Ma'arif, dan mudah-mudahan ketua yang baru dapat menapaki langkah yang telah dijalani oleh ketua yang lama dengan juga punya program dan misi untuk lebih bagus di masa yang akan datang. Imum si, Tengku Gesi, Tengku Imum, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya cuma akan menyampaikan beberapa poin sebagai bahan untuk menyegarkan kembali pikiran kita, karena ada yang akan lumpurahnya adalah ada yang kita memang kata tepu, tetapi kadang-kadang kita ada yang kata tepunya payah kepingat lihat urang dalam momen yang khususnya baru ingat. Mana kira-kira? Jadi tema katanya orangnya dalam tausiahnya adalah pengembangan keilmuan Mahasantri Ma'had Ali sebagai kader ulama pada jenjang yang lebih tinggi. Jadi dalam kerangkanya menteng akan lung sampaikan padum-padumpoh poin penting yang mungkin saja dapat menjadi bahan ulangan kembali bagi luntuan sendiri, dan juga menjadi penyegaran pikiran dan sumber inspirasi bagi kitanya bersama. Dalam mengembangkan ilmu itu punya kiat-kiat, artinya punya langkah-langkah untuk menuju kepada keberhasilan. Apalagi ilmu yang ingin
kita kembangkan adalah ilmu warisan ulama yang sudah teruji berabad-abad dan ilmu yang sudah disampaikan oleh ulama dalam tulisan-tulisan mereka berabad-abad yang lalu. Bagaimana ilmu ini bisa kita transformasikan dalam abad-abad yang modern, dalam masa yang modern sekarang. Ini adalah sebuah tantangan. Sebuah tantangan, apalagi Ma'had Ali Rodatul Ma'arif mengambil prodi fikih siasah, khususan ya, takhasus fikih siasah. Ini tentu punya tantangan yang besar dalam mengimplementasikan konsep-konsep keilmuan yang berada dalam ruang lingkup fikih siasah ke dalam sistem politik yang dianut sekarang. Ini tantangan, tetapi dengan kita belajar, melatih skill dan berupaya dengan sungguh-sungguh, insya Allah mampu. Ya, karena begini, saya pernah mengikuti sebuah acara dulu bersama Direktur Pendidikan Tinggi di Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau sekarang tidak ada lagi di jabatan tersebut, Profesor Dr. Kamarudin Amin. Ya? Jadi beliau menyampaikan sedikit apa latar belakang diluncurkan Ma'had Ali oleh Kementerian Agama. Jadi broken menau dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, nyo perguruan tinggi yang paling tinggi diuji naman dan segala macam kan, perguruan tinggi. Namun mengapa Kementerian Agama begitu mendapatkan ide dan masukan dari kiai-kiai yang ada di Pulau Jawa untuk meluncurkan sebuah satuan pendidikan lagi yang bernama Ma'had Ali? Karena di saat yang sama dari Kementerian Agama ini juga sedang menghadapi sebuah semacam kegelisahan akademis, begitu kira-kira. Artinya begini, di perguruan tinggi, nyo kadang-kadang yang tamang dalam perguruan tinggi, STAI, IAIN dan sebagainya, kadang-kadang yang tamang gunan adalah lulusan SMA. Lulusan SMA. Begitu sampai ke perguruan tinggi, kalau dia mengambil ilmu yang linear dengan apa yang dipelajari di SMA, kajet. Tetapi begitu dia umpamanya masuk ke hukum Islam, inan akan diajarkan usul fikih, diajarkan kawaid fikhiyah, dan hal-hal yang mungkin baru bagi orang yang belum pernah mengecap pendidikan pesantren, pendidikan daya. Maka output ya, ataupun hasil daripada pendidikan yang diselenggarakan di sebagian perguruan tinggi, kadang-kadang orang kalau lulus ke label sarjana agama Islam, sarjana hukum Islam, sarjana hukum Islam itu gelung SHI, enggak? Begitu tatanya putra hukum Islam. Nyo hana itu puang. Urang nyo kan sarjana hukum Islam. Sarjana kan ahli, kau urang yang ahli dalam bidangnya. Tapi hana puang hukum Islam itu. Putra hukum Islam, hai hukum Islam nyo yang hukum lah agama maju. Pokoknya menan. Kiban yang kag tetapkan oleh Allah kiban. Yang kagian. Ya hai harum jaib ara. Ya kan? Nyamenan aju jawabannya, mingenyan jawaban hana payah kuliah hari. Mingenan jawaban daripada orang yang belajar secara sistematis. Nyan ada tayak ber 3 minggu 3 umlasah hilang ngempung tak tepu wajib. Mingenan jawaban. Jadi ketika pertanyaan itu diajukan kepada seorang yang memiliki latar ilmu tertentu,
Jawabannya yang diinginkan adalah menurut rumpun ilmu yang ia pelajari. Bagaimana yang dimaksudkan dengan pertanyaan tadi? Ya, benar. Maka oleh karenanya pihak Kementerian Agama menyahuti pendirian Ma'had Alinyo dan ingin memfokuskan bahwa Ma'had Alinyo orientasi utamanya adalah tafakuh. Nyan sasaran utama, tujuan utama katanya di Ma'had, tafakuh, mendalami ilmu agama. Kemudian bagaimana ilmu agama yang kata pelajarinya mampu legitanyo tak implementasikan nilai-nilai ji dalam kehidupan sosial. Jadi masalah ente leh ta belajar ka merumpa ijazah cik nyan cik tak pasti. Jadi waten tamang Ma'had Ali, waten tio ka berada dalam Ma'had Ali, baik jino pikiran tanyo adalah untuk S1 ba ujung. Nya hana payah fikir cik atas kana. Begitu kata nama, tanyo ka terdaftar dalam Ma'had Ali, tak ikuti pelajaran-pelajaran, mata pelajaran, tak ikuti aturan-aturan, nyan ujung cik ka merumpaknya ijazah tanyo. Tetapi yang diinginkan pada hakikatnya dengan pendirian Ma'had Alinyo adalah aspek tafakuhnya yang harus berbeda dari satuan pendidikan di perguruan tinggi. Jadi pendalaman ilmu nyo yang perlu. Ya, jadi hinan ke letak keunggulan tanyo untuk Ma'had Ali dengan perguruan tinggi. Jadi aspek penguasaan ilmu lagi tanyo secara mendalam nyo betul-betul kita miliki, nyo yang diinginkan. Maka oleh karenanya baik sampai itu lulusan Ma'had Ali, puhino, puhidih, dimudi dan lain, kualitas katanya manteng setingkat sarjana lulusan perguruan tinggi. Ya. Katanya harus memiliki perbedaan. Perbedaan dari segi penguasaan ilmu tanyo lebih mendalam dan katanya harus punya skill. Hai dengan latihan. Skill, mihana latihan, hana skill. Secara pegah-pegah menteng menan nyan pengamat lebih jarang daripada pemain. Pengamat lebih jarang daripada pemain. Bani pegahnya seandainya dia melakukan crossing kedi tayu tamang got nyan 5 minit putuh nafas. Menang kira-kira. Tapi kita harus punya skill. Oleh karena yang demikian nyan latar pendirian Ma'had Ali, maka getanyo yang ka tergabung dalam Ma'had Ali, yang ka tatamang dalam satuan pendidikan Ma'had Ali, mari berupaya untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh pihak-pihak yang menggulirkan dan meluncurkan Ma'had Ali itu sendiri. Ya, perbedaan dengan pendidikan daya sama, tapi getanyo yang tamang Ma'had Ali harus punya satu kelebihan tersendiri dari ngon-ngon getanyo di daerah yang hana tamang dalam Ma'had Ali. Umpamanya di daerah Rodatul Ma'arif takhasus fikih siasah. Tah keunggulan tanyo yang tamang Ma'had Alinyo dengan rekan-rekan getanyo lain di daerah yang hana tamang Ma'had Ali. Penguasaan getanyo terhadap konsep fikih siasah dan kemampuan tanyo untuk menerapkan nilai-nilai siasah Islaminyo dalam kenyataan enakah. Ya, oleh karenanya maka dalam upaya pengembangan ilmu bagi mahasantri, yang pertama sekali ketekunan belajarnya hana payah ada begahli nyancikah hal yang utama. Jadi nafsu katanya untuk belajarnya boleh lebih tinggi. Boleh lebih tinggi dari biasanya, dengan getanyo meneladani para ulama-ulama yang terdahulu, kahana truk tingkat ulama-ulama awal kan, bak-bak aki urungan mentang gaji kan. Contoh, nyolong kutip tulisan lung kutip Ahabai Imam Syafi'i, kan? Dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i ya, ditanyakan pada Imam Syafi'i, kaifa syahwatuka lil adab, bagaimana hasrat anda wahai imam untuk ilmu sastra? Imam Syafi'i menjawab,
asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu fatawadda a'tai annalaha asma'an fatana'amu bihi. Hasrat long untuk ilmu sastra, begitu saya mendengarkan sebuah huruf yang belum pernah saya dengar sebelumnya, ya, seluruh organ tubuh saya berkeinginan punya telinga masing-masing untuk dapat menikmati huruf tersebut. Padahal punyung hina sagai itu boleh. Tapi keinginkan le Imam Syafi'i, ha? Bak aki benar punyung, bak dada benar punyung, bak jaro benar punyung, bak perut mansabahnya benar punyung, agar dapat mendengar, ya, huruf yang belum pernah kedengar punokot. Artinya ingin dinikmati dengan seluruh organ tubuh kenyan atra yang baru pertama kali kedengar. Baik dengan punyung yang nak boleh mentang. Yang hasrat. Kemudian dilanjutkan pertanyaan. Kaifa talabuka? Lah, bagaimana engkau melakukan upaya pencarian terhadap ilmu sastra? Imam Syafi'i menjawab, talbul mar'atil mudillati waladuha laisa laha ghairu. Seperti seorang perempuan yang kehilangan anak tunggalnya sementara ia tidak punya anak yang lain. Kehilangan urangnya jino cuma sabah saja anak geleurina. Hana anak lain, mi anaknya gadah kiban upaya untuk bersetat. Demikianlah upaya pencarian ilmu adab yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Jadi yang tu kegigihan Imam Syafi'i. Yang ilmu adabnya ilmu sastra, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, bayan, badi'an. Ya. Bahkan karena Imam Syafi'i orang Arab asli, orang Quraisy. Pada masa Imam Syafi'i saja, beliau lahir kan tahun 150 Hijriah. Ba'aki abad kedua Hijriah, kiprah beliau dalam membangun teori usul fikih dengan kitab yang fenomenal, yaitu kitab Ar-Risalah. Didapatkan oleh Imam Syafi'i bahwa bahasa Arabnya akan terjadi pergeseran. Artinya bahasa Arab yang diucapkan dalam percakapan di kalangan masyarakat Arab saat itu tidak lagi seperti bahasa Arab yang diucapkan pada masa turunnya wahyu. Maka Imam Syafi'i geyak murno secara sungguh-sungguh sampai beliau bermukim di kemah-kemah kabilah Bani Huzil di pinggir gunung untuk mempelajari bahasa Arab asli. Padahal agaknya orang Quraisy, asli Arab orang Quraisy, bak masa agaknya satu-satunya kabilah Arab yang masih berbicara dengan dialek dan dengan bahasa yang sama sebagaimana saat Al-Quran diturunkan, yaitu kabilah Bani Huzil. Udip urungnya hidup bak bineh gunung, gerabi kameng gerau hinan. Tapi bahasa yang pakai mentang bahasa yang cukup fasih. Si Platon Imam Syafi'i menetap di kalangan Bani Huzil demi memperdalam ilmu terkait dengan bahasa. Nyoban kesungguhan. Hai tanya purahun hana tingkatnya sikap yang sudah dilakukan oleh ulamanya nyo menjadi teladan begitu. Coba lagi tengok untuk giat untuk pertama sekali memahami kitab betul. Memahami kitab betul nyan karena aturan roy. Tengkah. Yang kedua, harus terbiasakan membaca kitab itu secara kritis. Membaca secara kritis bukan berarti kita memprotes, bukan kita tidak menerima apa yang tersebut dalam kitab. Tapi membaca secara kritis ini, setiap kita membaca, coba kita pertanyakan. Mempertanyakan pada diri sendiri. Pakon lagi. Langkah edah mendih pegah. Nyo harus dibiasakan. Ya menan. Baik sampai nyo wate ta baca kitab tam tolaah kan itanyo sapatan payah. Hireun teu urang lain yang kieu le kenyan saat payah kitab. Ilmu lempang aku mentang tentangnya. Ya, nyo hanal tu sokeun jamun. Aleh abun kun jamun dimudi bahwasanya baru kita nyojut kitab ahwate ta baca kitab tam tolaah kala merumpa atra yang payah. Kon payah pun kon payah maksudnya mau beri hana tu baca.
Artinya tanya kitab kata kuasai le mufradat, i'rab, cara baca sesuai dengan kaedah nahwu saraf kabeh le. Karena le. Kemudian merumpak tu ohwate tatlaah karena kala terkuasai kaedah, kala terkuasai ilmu, ka terjadi benturan-benturan dalam pikiran tanyonyo hana sesuai ngenyo, hana sesuai ngenji. Nyo yang maksudnya membaca secara kritis. Ketika gele kita nyo tak temeng ketidaksesuaian dengan pu yang kata pelajari selamanya, nyo hino jalan tamang untuk mencari tahu mengapa bisa terjadi seperti itu. Itu salah satu cara pengembangan. Ilung awai kan, pegah Pak Ron. Ayo ke pengalaman cun. Ilung ada cara. Benar. Tapi begitu kamu mulai jut baca kitab baca-baca, engkau lung sengaja lung minta iskal dalam kitab. Kepu karena dengannya terjadi pengembangan. Jadi wate tak baca ngurumpa le muskil. Ge tulis le dalam kitab karena Ibnu Malik ge kun nganyo. Nyan hana preh tengok. Nyan lang minit nyan aju ya buka alfiah, buka syarah-syarah alfiah, langsung aju bisa tak pakai lang minit nyan. Jadi nyo salah satu cara untuk pengembangan. Karena menyali kita nyo hana tatamang dalam wilayah yang payah-payah menan, tanyo han berkembang. Dengan sebab kata temeng kata yang payah akan tak cari tahu kiban jawaban. Mencari tahu jawaban nyo mesti ujung di. Bentuk bah merumpak kata yang payah nyo panen aja kebur dengan nyo. Cukup payah kitab nyo takkan tahu kitab mentangnya. Nya ada cara. Jadi begitu kamu rumpak kata yang payah, nyo hino coba lagi tanya untuk terapkan konsep. Bagaimana kaedah betul, haba ulama yang katulisnya betul. Gimana cara? Ya, tak perluannya, lagi tanya tadang bak tengah untuk mengkompromikan antara kaedah dan apa yang telah dilakukan oleh ulama dalam penerapan kaedah tersebut. Nyo lagi tanya baru tak temeng bacut-bacut. Yang salah satu uji. Jadi salah satu dalam bentuk adalah pengembangan ilmu bagi kita nyo yang tengah berat yang kelengnya ile. Jadi kita nyo harus membaca secara kritis, bersering mempertanyakan. Nah, mempertanyakan terutama pada diri sendiri. Hotel kita nyo tak baca. Kemudian kata tamang Ma'had Ali. Nyo kita nyo perlu memperkuat kajian sumber. Referensi kita nyo kapayah pertama. Pulom prodi pokon takasus fikih siasah. Nyo lagi kita nyo hanjut menutup diri terhadap referensi-referensi yang berkaitan dengan politik. Ya kan? Artinya mana? Nah kadang-kadang yang hanatom tak ubrokon, nyo punya ragu-ragu untuk kiban aso penulis, nyo harus tayu seleksi le bak gure-gure. Sampai sampai itu lagi nyo pun bak le referensinya kan. Lagi bate jak-jak berjalan ikulan ikulah. Bayangin ikulah ingin nyo ikulahnya bahjut lagi lung bah luntrul dalam kulah. Nya kru bai tren ji lang kulah kon ya kulah je ke nyan je ke iya. Nah, nyo confirm kan. Jadi artinya referensi le kita nyo perlu ta perbanyak kajian sumber. Tetapi dengan purahun tetap menerapkan konsep kehati-hatian baik sampai dalam kajian sumber yang tak perlunya justru lagi tanya untuk melahirkan sebuah pemikiran yang dapat merusak tradisi daripada daerah itu sendiri ataupun tradisi ataupun konsep-konsep yang disepakati oleh ulama-ulama awal. Selanjutnya diskusi. Ini cukup penting. Lung kutip sabo haba ulama. Getulis dalam kitab Adabud Dunia Waddin oleh Imam Al-Muwardi. Nah, sebahagian ulama mengatakan, jangan engkau kosongkan hati kamu daripada muzakarah, fayaudu aqiman, maka hati kamu akan mandul. Kemudian juga jangan engkau benci munazarah karena hati kamu akan menjadi sakit. Mana sakit ini kan? Kibar hana produktif. Ya, mana hana produktif.
Kemudian juga penjelasan ulama Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad, beliau mengatakan al-qulubu turab, hati itu adalah umpama tanah, wal ilmu gharsuha, ilmu itu adalah tanamannya, wal mudzakaratu ma'uha, sedangkan mudzakarah itu adalah airnya. Ya, fa idzan qata'a anit turabi ma'uha jaffa gharsuha, apabila bak kayanyan hana truili kenan nyo bak kaya kan tu. Jadi mudzakarahnya nyo salah satu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, benar. Jadi hanya apa daripada muzakarah. Dalam lokal, dalam kegiatan siuro-uro sambil kita nyota duduk, nyo muzakarahnya harus dapat udip. Diskusi bele tak petruk bak basul masail. Diskusi ubud ile sampai keroro tu. Ya, benar. Diskusi ubud. Bekna sikap ni mana? Hotel nangon yang lempar masalah. Tadi ilong kesimpulan mentang tu. Kami tahu iro. Siap lon terima kibar mentang kesimpulan. Jadi phone call lagi kita nyo hana hasrat. Jadi bek kita nyo menjadi generasi penikmat inan. Bek menjadi orang yang mengambil atra yang kalimita lego. Buruh kita nyo dalam orang yang menggoreng, yang kan? Orang yang meramu untuk itu berhasil. Jadinya lebih puas tu. Hai terjangkau mentang. Menyangan katanya yang lebih tinggi. Puakun daya pikir. Nak perah katanya yang hana tupat li tanya mesti. Yang hana umfum li tanya kan. Tak ia mentang, yang penting benar kontribusi. Ini lo pengalaman apa? Pak Abi sering kan? Juga solam pendidik gurih yang sering ikut basul masail tasafi. Kan? Waktu basul masail tasafi pertama di UI Naraniri kan? Ayah kan sistem katnya menjelajah ke berbagai sumber, mia kalau merumpak akar permasalahan dan apa ya kan? Yang mana ya? Jadi kan di antara peserta-pesertanya tahun-tahun khusus yang tak kalian potensi, ya kan? Berapa? Nyan ayah kagak buka kitabnya, nyan itanya kagak kesimpulan. Ya, jadi nyo sikapnya coba untuk dijauhi dalam upaya kita belajar. Sikap itanya kiban kesimpulan siap terima. Tapi harus beruh katanya dalam orang yang memberi kontribusi. Ya, bejek katanya pemain. Benar, bejek katanya ke pemain. Karena dengan sebab laginya akan terlatih skill dia. Benar. Kali. Kemudian faktor berikutnya dalam pengembangan ilmu, ilmunyo yang kada dapat ile perlu tarawat ile. Perlu ilmu itu untuk dirawat. Pertama ile dengan cara tahfaz. Yang kedua dengan cara yaitu tak tulis. Kemudian hotel le kita jino ka tak memiliki kapasitas keilmuan yang dalam pandangan aturan Ma'had Ali kita ka bisa lulus hino coba untuk tak upayakan tak tulis ilmu yang kata dapatkannya yaitu dengan materi, dengan isi yang kuat dan dengan metode yang bagus. Ilung memberikan apresiasi kepada ketua BEM baru yang salah satu visi daripada BEM baru adalah untuk mencoba untuk menguatkan aspek penulisan. Nyoten tele harus tak kuasai masalah le. Kita le ilmu kana purakeun atho kana le kemudian tak kuatkan dari segi tulisan. Karena hana cara untuk tawarisi ilmu mereka melalui tulis. Tak faham mentang kan? Nyan hanya berfungsi untuk kerau tu. Tapi untuk mewarisi ilmu yang betul-betul ini, iko atau yang hana betul itu tulis. Itanya atau yang betul yang atau hidayahnya. Mereka tak dokumentasi melalui tulisan untuk menjadi warisan kepada orang-orang lain berikutnya, ilmunya akan gada.
Ya, cuma masalah ji. Ya, tanyo kan dalam menulis, nyo harus tak ikuti pasar, bahasa pemasaran. Ya, artinya mana? Sebuah tulisan ilmiah, nyo baru itim baca ikop, memenuhi kaedah-kaedah tulisan ilmiah. Menyahana memenuhi kaedah-kaedah penulisan ilmiah, baca. Baru pun tak baca kan, baru halaman kedua kah salah ketik je pun. Nya cukup menyeluruh. Jadi golom tak mulai kaji mengganggu dengan teknis sejule. Kamu ganggu dengan teknis. Kemudian aspek-aspek ilmiah yang lain nyo yang perlu tak pertimbang. Pertama ile referensi kita nyo ile bukuat. Referensi bukuat, kemudian harus na analisa. Harus tak sampaikan aspek analisis kita nyo dalam tulisan. Sebab jika kita nyo hana tak ikuti kiban tradisi yang berkembang untuk bisa diterima sebuah tulisannya untuk dibaca oleh orang, nyo tulisan kita nyo itu akan hana begitu bermakna. Duku-duku sekalian, coba lagi kita nyo tak kalian sejarah betul. Dalam mazhab Syafi'i, kitab induk mazhab Syafi'i, kitab Al-Um, tengok tak pahami bersama. Kitab Mukhtasar Al-Muzani, Mukhtasar Al-Buaiti, Al-Imla. Kan? Nah, memang ulama yang menyatakan bahwa kitab Nihayah Imam Haramain diringkas dari buah kitabnya. Tapi nah juga ulama yang mengatakan Nihayah Imam Haramain itu diringkas khusus dari Mukhtasar Al-Muzani, disyarah. Merupakan syarah Mukhtasar Al-Muzani. Pertanyaannya, mengapa kitab-kitab turunan dalam mazhab Syafi'i bukan bersumber dari kitab Al-Um? Mengapa perhatian minat para ulama-ulama Syafi'iyah terhadap kitab Al-Um tidak sebesar minat mereka terhadap kitab Mukhtasar Al-Muzani? Ini sejarah. Jadi kan kitab turunan dalam mazhab Syafi'i mandum dari Mukhtasar, dari Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlabnya menurut Habai Imam Haramain gesyarah Mukhtasar Al-Muzani. Kitab Al-Um hana orang yang memberi perhatian untuk mensyarah, membuat hasyiah dan sebagainya. Cuma dijadikan oleh ulama Syafi'iyahnya sebagai rujukan mentong. Artinya kena kalian pendapat asli Imam Syafi'i kiban. Tapi untuk pengembangan mazhab, jalur Mukhtasar Al-Muzani. Ya, jadi menyatakan dalam sejarah kan, minat ulama mazhab Syafi'i terhadap Mukhtasar Al-Muzani luar biasa. Ubina urang-urang yang yakbet Mesir bak masanyan, bak Al-Muzani, bak Sulaiman bin Rabi Al-Muradi, murid-murid Imam Syafi'i mendu. Jadi hotel gua ke kampung yang gepua kitab Mukhtasar Al-Muzani, kan kitab Al-Um yang kesebar maksudung, yang kesebar. Ya. Umpamanya yang membawa mazhab Syafi'i versi jadid ke Dehuira adalah Abu Usman Al-Anmati, murid Al-Muzani. Gepua Mukhtasar Al-Muzani. Maknanya Mukhtasar Al-Muzani yang sumber. Kemudian ke Dehu Khurasan, Abdan bin Isa Al-Marwazi. Gepua mazhab Syafi'i ke kitab Mukhtasar Al-Muzani. Nyanya kembangkan, rupanya merumpak jawaban dari Imam Al-Asnawi dalam kitab Muhimmat beliau. Beliau mengatakan, mengapa minat para ulama Syafi'iyah terhadap kitab Al-Umnya hana begitu tinggi untuk membuat syarah, hasyiah dan sebagainya? Karena penulisan kitab Al-Um pertama kali li Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang merupakan murid Imam Syafi'i hana mengikuti sistematika bab fikih awal. Nyok terlepas dari masalah kitabnya cukup payah nah, kan? Jadi hana mengikuti sistematika bab fikih. Sistematika bab fikih kan yang kata kenal kita tengok kan? Pertama ialah rubuk ibadat, kemudian rubuk muamalah, rubuk munakahat, rubuk jinayat. Kemudian jadi dalam rubuk ibadatnya masalah nikah hana enggak pegah ini. Ya, kemudian
mi perlet nak tepu masalah nikah berat ile yang pedik belum tu dan truk bak kita pun nikah. Ya menan. Sedangkan kitab Al-Um getulih le Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi bawa tenyan tergantung purakan puan yang gerumpak dari gureh iaitu Imam Syafi'i. Tengah le Imam Syafi'i gesumur buat bab taharah na jamaah yang temanyang masalah italuk perumah ikun indakal tidara talak tuki mia ron tama rumah long taluk ron nyan puna kira taklik nyan atau taklik untuk temaluk taklik temaluk beda. Jadi gejawablah gejawablah oleh Imam Syafi'i ka gejawab munah hukum bab nikah. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi langsung mencatat bunuh getulih masalah mensuci kahinan terselip permasalahan nikah hinan di dalam bab taharah kah. Kemudian tengah ketemu buat le Imam Syafi'i bab pukun pemerdeka lamit na urun temayang tentang masalah zakat. Gejawab le Imam Syafi'i. Gejawab karena Imam Syafi'i kan pemantang nyan langsung dengan kaedah dengan metode istinbat dari Al-Quran dan hadis. Getulih le Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ka terselip lah masalah tahrah dalam kitabul I'ta. Jadi menurut Imam Al-Asnawi menyatakan terlalu rumit untuk memahami kitab Al-Um karena masalah ji mencampur-campur. Al-Asnawi apa kah? Kena balung kau. Dan penting kalau Al-Muhimmat. Jadi gara-garanya ke minat daripada ulama Syafi'iyah generasi berikutnya untuk membuat syarah, membuat hasyiah, taklik dan segala macam terhadap kitab Al-Um agak kurang. Sedangkan Imam Al-Muzani menulis kitab Mukhtasar Al-Muzani, genyan orang pertama adalah mazhab Syafi'i yang menulis dengan pola rubu' 4 macam tadi. Dalam bab fukun kita bab-bab ibadat hana gelawak masalah lain khusus ibadat mendu. Kemudian kedih bab muamalat hana gelawak. Jadi agaknya betul-betul gelahirkan sistematika penulisan dengan 4 rubu'. Maka nyoke hal yang membuat menarik untuk dikaji kitab Mukhtasar Al-Muzani bab masanyan sehingga nantoh nilai kitab Mukhtasar Al-Muzani. Gepegah li Ibnu Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyah Kubra tergedi kan yang mengkawin siro tengku punya bahasa kita tengok kan siro tengku bisa mengkawin kah bak masanya ni untuk masanya malam pertama watem sapak dengan Rabaru nah hadiah perkawinan dari pihak Rabaru menye yang lintonya adalah tengku dalam pukun tempat boh-boh punya watem tak linto putra tempat boh-boh budak pun ni keranjangnya kira-kira kan dalam parselnya. Jadi yang disiapkan lidera baru dalam pluk yang berharganya kitab Mukhtasar Al-Muzani salinan. Karena apa maksudnya kalau nak fotokopi so yang perlu kitab ya boleh ulang. Ya mana? Dumno pukun berharganya Mukhtasar Al-Muzani pak maksudnya. Menyatanya jenok kan kemenan mesti di semlanga. Tahu malam pun. Haina hadiah perkawinan baje lah 3 trun menang kira-kira. Yang putengku pokon tengku. Tapi awal dumna berharganya kitab Mukhtasar Al-Muzani hadiah perkawinan bagi orang yang memang profesi kenyan dalam bidang ilmu fikih yang ke kitabnya yang dihadiahkan oleh pihak Terabaru kelintu bak malam pun. Permasalahan ji adalah kembali kepada haba Imam Al-Asnawi buno bahwasanya minat daripada ulama Syafi'iyah dalam menulis kitab pakan kurang dalam kitab pakan kurang terhadap Al-Um lebih tertuju kepada Mukhtasar Al-Muzani gara-gara rumit melawak-lawak masalah menan menjemput masalah. Teman jino tak kitab Al-Um ka sistematis kok karena fikih ibadat rumu' ibadat nyan gerato le Imam Asyirat Al-Bulkini ba abad ke kurang Hijriah. Imam Sirat Al-Bulkini beliau meninggal tahun 805 Hijriah meninggal. Berarti kan awal abad sekurang beliau yang mengambil inisiatif pertama sekali untuk menyusun sistematika kitab Al-Umnya belage
pola kitab-kitab lain, terutama lagi pola kitab Mukhtasar Al-Muzani. Makanya menyejino tak lo mana le yang lagi lo pegah puno. Tekan pegah pun pegah. Jino le jino ka sistematika ji iaitu ka lagi kitab biasa. Fuile ibadat, kemudian le taharah, tetap kitab usalah, kemudian kitab zakah, siam dan seterusnya lagi dalam kitab-kitab fikih lain. Nyan pajahan abad ke-10 Hijriah tun jirkan akhir abad ke-8 sebab Imam Siraj Al-Bulkini meninggalnya tu 805. Ni 805 berarti ba akhir abad ke-8. Gaknya meninggal awal abad ke-10. Berarti 600 tahun 60 abad kitab Al-Um Hanaso yang mengambil inisiatif terhadapnya untuk mengatur masalah-masalahnya bersesuai dengan rubuk-rubuk fikih. Nyo kerja keras le Imam Siraj Al-Bulkini karena masalah taharah yang ditulis li Rabi Al-Muradi dihilang bab tak kan gecok deh gekat ni jino kan ge copy li kan copy paste gecut bab komputer gepinah ke deh hilang bab taharah ju. Untuk kalan munasabah ji untuk ngan masalah pun untuk ini. Ya, yang mana cara gaduh li Imam Siraj Al-Bulkini. Nyan kerja keras ji ni. Kan buat mangan ya. Ya, jadi yang perlu nu sampaikan putra. Imam Syafi'i mujtahid mutlak, perintis usul fikih, penulis teori usul fikih pertama di dunia. Yang paling lengkap kan? Kitabnya kitab Hindu. Tapi ulama Syafi'iyah sendiri untuk memperkaya mengembangkan mazhab Syafi'i justru kan bak kitab Imam Syafi'i. Ya, tapi kepada kitab murid Imam Syafi'i Mukhtasar Al-Muzani. Bahkan karena sistematika yang dalam kitabnya hana membuat orangnya tertarik. Kan ilmu Imam Syafi'i yang hana tertarik, salah-salah. Tapi sistematika aja, sistematika. Ya, polom tulisan-tulisan kita kan? Tulisan kita yang kita tulis kalau nanti betul ngan kengkeng tak tahu ya jadi ditinggalkan le urang wate jino tulisan kita yang haitim baca le urang gara-gara hana sesuai lagi purukun tradisi yang berkembang nyo atra-atra yang god-god muh yang kalau takuh lagi kita nyoi pat lalungkik bate hantar sampaikan kepada publik, kepada masyarakat. Makanya harus terkuasai untuk pokok untuk risalah penulisan ji dengan bahasa Indonesia atau bahasa Arab belajar mengenai bahasa Indonesia kan mungkin cara tulis bahasa Indonesia benar sebab kan tak tulis bahasa Indonesia pun kan hana sama lagi kita pegah abang bahasa Indonesia ji benar kan waktu tulis lain ji kau pakai kaedah penulisan ya benar demikian juga tulis dengan bahasa Arab. Nah, kaedah penulisan tersendiri untuk tulisan berbahasa Arab. Ya, menandungku. Jadinya harus tak kuasai. Sebab mana? Jino kan pergulatan pemikiran. Terjadi berbagai pemahaman-pemahaman yang melakukan upaya penggeseran-penggeseran nilai agama dan prinsip-prinsip agama le urang yang golom memiliki kapasitas dari segi keilmuan. Tetapi karena awaknya menjadi public figure, menjadi punya gelar akademis misalnya, dianggap sebagai seorang urang yang menjadi rujukan. Ya benar. Yang tulis kadang-kadang hamil apa GO daripada apa yang kagak sampaikan oleh ulama dalam kitab-kitab turas yang kita pelajari. Sedangkan ilmu asli yang pada dalam kitab-kitab turas yang murni nyo kibancara tak ungkapkan atau tak angkat atranyo dengan pola jino yang bisa diterima oleh tradisi pembaca jino. Ya benar. Yang termasuk dalam cara pemasaran ilmu dokumentasi. Ya benar. Jadi bekna kurang minat kita kan dalam ilmu untuk cara tulis. Dan mana orang tu? Orang tu kan nulis kan? Tulis juga lagi-lagi je rawat tu. Nak urung perbaiki tu. Be mana pura kun
tak cocok tulisan kau. Baik, kita yang tu saya nak pakai data apa kan ubina link tulisan kau tu mung. Dah rubah-rubah baju sepat. Nyan kan nyan tu nuklis sebuah risalah bila perlain tu hukum plagiasi bang. Kan? Yang kedua hana manfaat. Kan? Hana manfaat haji. Jadi tak cocok tulisan kau, tak ubah baju sepat, tak dipek nan ngeteo. Ya benar. Jadi watai tak ikut ujian berkoi dia. Tinggal long kan. Menyebab masalah yang tak mengulang watai tak ikut ujian, yang karena berat tak mengulang, kan? Sampai duda-duda watai kata sumber surah tentangnya han dua-dua tu. Ya benar. Han dua-dua tu. Karena berat tak mengulang ke tak tinggal. Demikian juga menyerta tulis ke roh tilik kita nyo ide yang nalang oleh roh. Nyan cukup kong dalam pikiran kita nyo artinya menjadi keilmuan yang wate tersampaikan baru leh hanam tak kira punya benar. Kamu menjadi sesuatu yang cukup mudah bagi kita nyo artinya walaupun bagi orang lain yang payah yang dari segi untuk penguatan ilmu roh. Ha benar. Jadinya hanjut ta kibaratkan hanjut ta nomor 2 kan. Harus lagi kita nyo punya minat yang tinggi. Kemudian untuk mengembangkan ilmunya juga lagi kita nyo harus aktif dalam bahsul masail. Jadi itu yang kana berjalan jino kiban, mari kita tingkatkan lom, kembangkan lom. Nyamanan aktivitas bahsul masail. Karena efektif tat bahsul masailnya untuk pengembangan. Ya. Kemudian juga lagi kita nyo wate tak baca berangkapu, tak tulis berangkapu, harus tak memiliki sebuah analisa. Dari wate tak baca berangkapu, bisa tak pahami makna yang tersirat hinan puah selain daripada atra yang tulis. Ya benar. Jadi dengan nyan ke getanya untuk bisa berkembang. Nyo ya cek. Mak cakap. Nyom aja deh. Nah, partai politik yang berbasis daya sabot tu. Walaupun nanji itu konan yang membawa-bawa nama daya. Ya. Sumber daya manusia untuk mengisi partai politiknya dan menjalankan roda partai politiknya dan perpolitikan Aceh hukum adalah getanyo-getanyo yang memiliki basic ilmu politik yang Islam dan jino untuk Aceh hanya Rogatul Ma'arif yang nah. Mudi kannya di Purahun Maliku Saleh kannya. Mudi lebih kepada pendalaman kawaid, lebih kepada pendalaman al-jam'u wal farqu kan. Ya, lebih kepadanya. Pendalaman kawaid dan penerapan kawaid untuk masalah-masalah hadisah lebih kepadanya menjadi mudi menjadi kutakrung tafsir wa ulumuhu ya benar. Jadi yang menyangkut dengan siasahnya. Jadi tanyo adalah kader-kader urang ron, kader-kader yang bisa mengisi purkun wahana dan cara cakrawala politik yang akan di Aceh rotu. Gimana cara konsep-konsep politik yang kali ditulis oleh ulama dalam kitab-kitab, coba lagi kita nyo untuk tak aplikasikan nilai-nilai dari konsepnya dalam perpolitikan jino UBB lepah. Nyo juga membutuhkan penguasaan terhadap usul fikih cip. Karena apa yang ditulis oleh ulama dalam kitab kadang-kadang tidak dengan situasi jino han mungkin tak pakai. Nyo gimana cara lagi nyo tak selaraskan katanya. Tak selaraskan antara warisan turas tentang politik masa lalu dengan politik masa jino dan masa depan. Gimana cara? Gimana cara tak isinya dengan sistem politik yang Islam. Jadi kuasai konsep le. Tak kuasai konsep le kemudian gimana cara tak pakai. Ini nak bersering bahsul masail. Misalnya jino mana? Lagi nyo kalau kita belajar fikih siasah. Nyo sistem demokrasi dalam pilih pemimpin nyo kiban dalam pandangan.
dalam pandangan fikih siasah Islami. Kemudian sistem pemilihan kepala negara, kepala daerah melalui pemilihan langsung nyokiban. Padahal dalam sistem perpolitikan Islam kita tak kenal iaitu kepilih li ahlul hilli wal akdi, kemudian sistem pukun istikhlaf dan sistem kudeta. Ni jino pemilihan langsung nyokiban. Kiban cara pandang fikih siasah awal terhadap sistem yang najino. Ya benar. Kemudian bagaimana sebuah negara itu dikategorikan dengan negara yang Islam umpamanya? Ya, negara kita nyo kiban nyo. Ya, na uru yang pegah mesti nyo negara nyo hai ke negara Islam. Nah, yang pegah nyo negara Islam. Nah, kemudian kiban tata cara pembuatan undang-undang dan sebagainya. Jadi nyo harapan atra-atra yang lagi nyo untuk uke adalah salah satu di Ma'had Ali Rogatul Ma'arif Pak Roron. Ya, makanya marilah untuk terus-menerus melakukan upaya pengembangan diri melalui belajar yang tekun, membaca secara kritis, kemudian juga dengan melatih keterampilan untuk menulis dan untuk bahsul masail. Lu rasanya menteng selaku purakeun pengalaman dan juga beberapa hal yang bisa menyegarkan pikiran kita untuk kita dapat berkiprah dalam upaya pengembangan ilmu lebih dan kurang luntuan laki maaf di mana penyampaian juga yang kurang berkenan juga mohon diperbanyak maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.